Podcast ini dibawakan tepat sehari sebelum Ramadan. Bahasan kali ini tentang marhaban ya Ramadan. Bersama saya Raisa, selamat belajar dan selalu semangat belajar bersama IMM FI UMJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian yang terindah hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam kenikmatan Islam dan iman. Zat yang telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, Zat yang kepadanya segala kebaikan bersumber. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau yang suci, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang mengikuti jejaknya beliau hingga akhir zaman. Ketika kita bicara Ramadan, tentunya kita bicara soal keutamaan yang besar. Karena sesungguhnya ketika sudah bicara Ramadan, keutamaan Safar, keutamaan Muharram, dan keutamaan bulan-bulan lainnya menjadi hilang. Karena keutamaan Ramadan itu tidak akan dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Sebenarnya sudah banyak sekali bahasan tentang keutamaan Ramadan ini, tapi setidaknya kami ingin menyampaikan kembali keutamaan Ramadan. Dan banyak di antara kita yang tidak mengetahui keutamaan Ramadan, karena kita menjadikan Ramadan hanya sebuah rutinitas tahunan saja. Nah, yang perlu kita ketahui bersama ketika Allah membahas tentang Ramadan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, Allah itu tidak pernah memberitahu seberapa detail bagian pahala yang kita dapat di dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis qudsi, artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, kalau dilihat dari hadis ini, ada kalimat amalan puasa tersebut untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Allah tuh gak pernah menceritakan secara detail berapa bagian pahalanya orang yang berpuasa. Beda dengan amalan-amalan lainnya. Contoh, besar pahala membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Lalu, sholat fajar sebelum subuh pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ya. Kalau teman-teman sadar ya, ketika kita berpuasa itu sebenarnya akan banyak kesempatan untuk kita membatalkan puasa. Siapa yang akan tahu kalau misalnya ketika kita berwudu, bisa aja kita menelan air wudu dan gak akan kelihatan sama siapapun. Tapi kenapa kita gak melakukan itu? Nah, itulah yang namanya puasa itu milik Allah. Karena kalau bukan karena Allah, kita itu gak akan puasa. Beda dengan amalan-amalan lainnya. Kalau kita sholat itu bisa ada niat untuk dilihat orang, sedekah bisa untuk dipamerkan, haji bisa kelihatan orang. Sedangkan puasa itu gak akan kelihatan sama siapapun. Lalu untuk apa puasa kalau bukan untuk Allah? Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga ayat tentang puasa Ramadan ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini kita bisa kasih underline di bawah kalimat agar kamu bertakwa. Ramadan itu bisa dijadikan indikator kualitas ibadah kita setahun ke depan setelah Ramadan. Maka kalau kita mau analogikan tentang puasa Ramadan ini ya, bulan ini kan adalah bulan yang dimana semua amalan itu dilipat gandakan. Semua orang berlomba-lomba untuk memaksimalkan bulan ini, untuk menikmati bulan ini. Sama aja semisal kita sholat di depan Ka'bah, ketika kita nggak merasa khusyuk, ada yang salah dengan hati kita. Sama seperti bulan Ramadan, ketika kita biasa-biasa aja, maka ada yang salah juga dari diri kita.
Maka yang perlu kita lakukan adalah antusiaslah terhadap bulan Ramadan. Banyak tilawah, sholat tarawih, banyak berdoa, banyak zikir. Karena ada hadis lainnya menyebutkan rogimaan furajulin dakhala alaihi Ramadan thumma ansalakha qabala ayyufarulah. Celakalah seseorang, bulan Ramadan menemuinya kemudian keluar sebelum ia mendapatkan ampunan. Marilah kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum, billahi fi sabilil haq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.